Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari UMK, mahasiswa semester 5 jurusan psikologi yang akan memandu teman-teman di pelatihan training hari ini. Perkenalkan, saya Niken Mulyasari. Saya Adriana Lalita Melasari. Saya Regina Basari. Saya Eva Basari. Yang akan memaparkan materi tentang manajemen waktu. Jadi teman-teman, perkenalkan, saya Niken Mulyasari yang akan menjadi trainer atau pemandu teman-teman di siang hari ini. Yang belum dimulainya materi, itu ada tata tertib pelatihan yang harus teman-teman taati ya. Yang pertama, hadir tepat waktu 15 menit sebelum acara dimulai, menandatangani daftar hadir yang telah disediakan, mematikan nada jerit telepon genggam di dalam ruangan penelitian. Dilarang menerima telepon di dalam ruangan pelatihan, dilarang meninggalkan ruang pelatihan tanpa seizin trainer. Nah, trainer itu saya ya sebagai trainer. Nanti kalau teman-teman mau izin keluar, misal mau ke kamar mandi, itu bisa meminta izin kepada saya. Mengikuti seluruh acara pelatihan dengan aktif dan tertib ya teman-teman. Paham apa yang ditanya? Izin. Baik teman-teman, pertama-tama kita akan mengerjakan free test ya teman-teman. Nah, apakah membawa alat tulis seperti itu? Ya, akan dibantu oleh teman saya untuk membagikan free testnya. Itu bisa langsung dikerjakan ya teman-teman. Diisi identitas terlebih dahulu. Sudah mendapat semuanya teman-teman? Nah, bisa coba diisi identitasnya dahulu ya teman-teman, nama, kelas, dan divisinya. Divisinya itu ya maksudnya apa Kak? Divisi itu kayak bagian-bagianmu di OSIS gitu loh. Ya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Jawab isi yang kasih tahu Kak cara jawabnya gimana. Ini kan ada pertanyaan ya, misalkan saja nomor 1, apakah Anda membuat jadwal setiap hari? Nah, kalau teman-teman itu setiap harinya membuat jadwal sehari itu, hari itu mau ngapain aja gitu, kegiatannya itu apa aja? Biasanya teman-teman membuat jadwal atau enggak? Berarti kalau enggak membuat jadwal bisa disilang yang B, tidak. Kalau membuat jadwal ya bisa disilang yang A. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya udah, boleh lanjut kerjakan. Teman-teman, apakah sudah selesai mengisi lembarnya ini? Sudah. Saya akan ambil yang teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Baik teman-teman, kegiatan selanjutnya itu membuat yel-yel ya. Bisa berkelompok 5 orang
kelompok 5 orang. Soalnya dibagi aja. Empat, lima, empat. Maila, Nika, Benny, Nafis, Elsa, saya kelompok, aku, Kim, Sherry, Nadia, Julika, Sulama. Ayo. Beda satu garis ya. Di tengah. Tidak sini aja. Nah, sudah berkelompok semuanya kan? Ini kegiatannya itu nanti per kelompok membuat jeliel. Terserah apa aja jelielnya. Terus nanti ada sesi tanya jawab ya. Kalau mau misalkan mau bertanya, itu bisa angkat tangan perwakilan, lalu yel-yelnya di kayak di nyanyiin gitu loh. Yel-yelnya bisa dinyanyiin langsung, habis itu pertanyaannya diajuin mau tanya apa. Paham? Apakah sudah membuat yel-yelnya teman-teman? Sudah. Nah, kita dimulai dari kelompok 1 ya. Coba kelompok 1 tuh yel-yelnya dinyanyiin. 1, 2, 3. Masih jago sampai luar, sampai merah. Kelompok 1 haji, oke. Sekarang menurut kelompok 2 gimana yel-yelnya kelompok 1? Ayo komentar jujur. Bagus Kak, Mas jadi kombinasi yang sangat bagus. Oke, baik. Selanjutnya gantian kelompok 2. Apakah sudah selesai kan yel-yelnya? Ya. 1, 2, 3. Berdua paling oke, bukan tidak orangnya. Bernomor 1, pasti nomor 1. Berdua bisa, yes. Gimana menurut kelompok 1 yel-yelnya? Bagus banget. Oke. Nanti lanjut ditanya jawab ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nanti kalau ada yang mau baik teman-teman, kita akan mulai masuk ke materi, yaitu manajemen waktu ya. Sebelumnya teman-teman tahu gak sih manajemen waktu itu yang kayak apa, gimana, atau apa sih manajemen waktu itu? Ada yang tahu? Gak tahu? Ya, manajemen waktu itu kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan teman-teman. Baik itu dengan membuat data kegiatan atau aktivitas dan menentukan skala dari setiap aktivitas tersebut. Nah, ini pentingnya manajemen waktu. Itu dapat membantu menjalankan kegiatan secara lebih efektif, efisien, dengan skala prioritas. Dapat terhindar dari stres ketika teman-teman seharian itu banyak kegiatan, karena dengan manajemen teman-teman bisa manajemen waktu itu dapat mengontrol setiap tugas, tanggal dan waktunya. Kayak misalkan mau sehari itu kan banyak kegiatan, misalkan ada mau ngerjain tugas atau mau ngerjain tugas dari OSIS atau apapun itu, bisa teman-teman kayak buat schedule gitu. Nanti apa aja sih deadline yang paling dekat di antara beberapa tugas yang lainnya. Nah, itu tuh bisa menjadikan teman-teman menjadi lebih produktif. Nah, selanjutnya itu menetapkan tujuan dan prioritas. Tujuan manajemen waktu itu mengatur dan juga solusi bagi setiap individu atau kelompok untuk menentukan tujuan, menghindari bentrokan dari setiap kegiatan teman-teman seharian itu.
kalau udah punya jadwal kan tahu nih mana yang harus diduluin, mana yang nanti bisa dikerjain seperti itu ya. Terus mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan serta membuang rasa suka menunda-nunda waktu dari kegiatan yang ingin dikerjakan. Nah, prioritas itu ada manfaatnya, yaitu punya empati yang besar, membuat orang lain merasa nyaman dan menghargai setiap hidup teman-teman setiap waktu. Nah, ini ada beberapa teknik cara manajemen waktu. Yang pertama ada teknik Pomodoro. Apa sih teknik Pomodoro itu? Teknik mengelola waktu kegiatan dengan prinsip fokus pada kegiatan sekian menit dan di sela-selanya disediakan waktu istirahat. Terus teknik Kanban. Teknik Kanban itu menggunakan visualisasi seperti kartu, kolom atau papan untuk mengelola tugas dan alur tugas. Kan biasanya kayak teman-teman tuh kalau di rumah biasanya ada yang punya papan gitu buat nulis apa sih tugas yang harus dikerjain dulu, atau di kartu, di kertas gitu, dibuat jadwal-jadwal gitu. Terus teknik Pareto itu cukup menyusun daftar kegiatan berdasarkan skala prioritas dari yang penting dan deadline mendesak. Nah, selanjutnya teknik Smart Goals. Ini sama seperti teknik Kanban ya, yang nomor 3 itu. Teknik itu awalnya untuk manajemen kegiatan yang kemudian bisa diterapkan untuk manajemen waktu ya teman-teman. Terus ada teknik Eat the Frog, itu menggunakan prinsip mengerjakan banyak kegiatan dengan memilih kegiatan tersulit untuk dikerjakan paling pertama. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan teknik Eat the Frog itu, teman-teman bisa memilih kegiatan dari sehari itu teman-teman yang teman-teman punya. Itu teman-teman pilih kegiatan yang paling sulit dari kegiatan yang lainnya untuk dilakukan lebih dulu. Gitu. Nah, ini juga membantu menghemat waktu dalam mengerjakan suatu kegiatan. Selanjutnya ada teknik Bojo atau bullet journal. Metode yang dirancang untuk mengatur dan mendokumentasikan agenda dari kegiatan sehari-hari yang akan dilakukan. Terus teknik selanjutnya skala prioritas. Ini teknik membantu mengatur waktu dengan mengerjakan kegiatan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Kegiatan yang penting dan deadline paling mepet adalah kegiatan dengan prioritas tinggi. Jadi seperti tadi ya teman-teman, kayak misalkan punya kegiatan apapun itu sehari itu, teman-teman bisa memilih untuk apa yang harus diduluin atau dilakukan lebih dulu. Nah, ini cara mengontrol terhadap waktu. Yang pertama, ketahui keinginan sebelum mengatur waktu. Coba teman-teman itu ketahui apa yang ingin dicapai dari sehari kegiatan itu. Terus menentukan prioritas, bisa menentukan mana dulu nih yang harus dikerjakan atau didahuluin, dan tetapkan tenggat waktu. Menetapkan tenggat waktu atau deadline menjadi salah satu cara penting dalam mengatur waktu. Misalkan begini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada tugas dari guru, misal deadline-nya itu jam 12 siang. Nah, nanti teman-teman bisa membuat deadline itu di antara jam 10 atau jam 9. Jadi teman-teman bisa lebih cepat selesai dari deadline yang sudah ditentukan oleh guru teman-teman. Seperti itu. Terus hindari multitasking. Salah satu tujuan membuat daftar prioritas dan deadline adalah agar tidak melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Nah, ini nomor 4 ini itu bisa dilakukan ketika misal nih di daftar prioritas yang sudah dibuat itu tadi ya jadwal itu, teman-teman mau di jam ini mengerjakan tugas IPA sampai misal ya jam 8 sampai jam 9 mau mengerjakan tugas mata pelajaran IPA. Nah, teman-teman dari jam 8 sampai jam 9 itu harus fokus mengerjakan tugas IPA sampai selesai. Jangan mengerjakan
mengerjakan tugas-tugas yang selain IPA dulu. Nanti itu bisa di waktu sesudah tugas IPA atau sebelum tugas IPA. Tuh. Terus selanjutnya meminta bantuan orang lain. Nah, tak semua kegiatan perlu dilakukan sendiri kalau merasa tidak mampu karena masih ada daftar prioritas serta tenggat waktu. Mintalah bantuan orang lain. Nah ini kalau misalkan teman-teman itu di jam 8 sampai 9 itu tadi ada mengerjakan mata pelajaran IPA, terus teman-teman disuruh untuk mengerjakan misal tugas dari OSIS, tugas bikin apa gitu, bikin surat atau bikin apa gitu, teman-teman bisa minta tolong ke temennya yang lain yang lebih paham tentang membuat surat itu. Jadi teman-teman hanya harus fokus pada tugas satu teman-teman dulu, terus karena kan teman-teman udah fokus pada tugas IPA tadi dan nggak bisa ngerjain membuat surat tadi. Nah itu teman-teman bisa minta tolong ke teman yang lain untuk minta tolong membuatkan surat ini. Terus gunakan waktu istirahat. Menggunakan waktu istirahat untuk kegiatan bukanlah cara mengatur waktu yang tepat. Nah, teman-teman kan misal jam 8 sampai jam 9 itu kalau bisa ya jangan ada waktu istirahatnya, jangan ada waktu jeda gitu loh. Jadi ya jam 8 sampai jam 9 itu fokus aja ngerjain tugas yang mau teman-teman kerjain itu. Nanti istirahatnya itu bisa setelah mengerjakan tugas seperti itu. Terus berikan perhatian pada diri sendiri. Setelah berhasil melakukan cara mengatur waktu yang berujung pada pencapaian, berikan hadiah untuk diri sendiri sesuai dengan keinginan Anda. Keinginan teman-teman ya. Misalkan saja tadi jam 8 sampai jam 9 itu kan sudah mengerjakan tugas. Nah, itu bisa dibuat untuk waktu istirahat ini juga. Terus bisa juga waktu istirahat itu teman-teman pengen ngelakuin apa, misal main HP, scroll TikTok, atau mau main sama adik atau makan, itu bisa dilakukan setelah mengerjakan tugas tadi jam 8 sampai jam 9 itu bisa dibilang seperti memberikan hadiah kepada diri teman-teman karena sudah bisa mengerjakan tugas tersebut dengan fokus. Nah next. Nah ini keuntungan membuat prioritas tadi ya teman-teman. Itu pertama ada membantu untuk lebih fokus mencapai tujuan. Nah semua kegiatan itu perlu teman-teman lakukan sendiri. Kalau misalkan teman-teman itu tidak mampu karena masih ada daftar prioritas yang lain serta tenggat waktu, jadi teman-teman bisa minta kepada teman-teman yang lain yang bisa mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, mengerjakan sesuatu dengan lebih efektif. Ini tuh berkaitan dengan manfaat utama ini. Pengaturan skala prioritas sejalan dengan pengerjaan tugas secara lebih efektif karena adanya fokus. Kalau teman-teman fokus pada ngerjain satu aja nih kan bisa lebih efektif juga kan, karena lebih cepat selesainya gitu. Terus dengan tujuan pengembangan profesional itu diperlukan agar suatu tujuan bisa tercapai dengan waktu yang lebih cepat dan lebih murah. Terus ketiga, membantu untuk mengukur progres dalam mencapai suatu tujuan. Nah, dengan menyusun prioritas tadi, kegiatan yang harus didahului teman-teman itu apa? Jadi teman-teman tuh itu mampu menentukan hal apa saja yang bisa segera dikerjakan untuk mencapai tujuan. Nah, terima kasih penjelasan dari pemaparan materi tentang manajemen waktu. Apabila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa angkat tangan ya per kelompok besar. Nah, jadi teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Ayo angkat tangan dulu ya, cepat-cepatan. Loh, gitu. Satu, dua, tiga. Nah, kelompok satu dulu ya. Ayo, bisa ya dinyanyiin dulu. Satu kelompok ya dinyanyiin bareng. 1, 2, 3. Pak,
Nah, apa pertanyaannya? Dan kalau semisal ada dua tugas yang sama pentingnya dan harus dikerjakan semuanya, apa yang harus saya pilih dan saya kerjakan? Terus tidak bisa diserahkan ke orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Misal ya, ada dua tugas lah. Kalau tugas kan itu biasanya dikasihnya dari jauh-jauh dari itu kan. Misal seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya. Nah, itu tuh pasti ada yang bisa dilakukan jauh-jauh hari. Nah, solusinya itu bisa dikerjakan jauh-jauh hari seperti itu. Gimana? Kalau ada dua tugas gitu, itu tuh bisa dari teman-teman menetapkan deadline dari tugas teman-teman. Deadline untuk teman-teman sendiri lah, seperti itu. Ya misal kayak tadi, misal deadline-nya dari dulu itu jam 12. Terus teman-teman bisa nanti deadline untuk diri teman-teman sendiri jam 9 harus selesai, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 bakal ada yang ditanyakan. Ada. Nah, biar-biarnya coba dinyanyiin dulu. 1, 2, 3. Berdua paling oke, pintar-pintar orang. Berdua nomor 1, pasti kompak selalu. Berdua bisa, yes. Apa pertanyaannya? Kira-kira apa yang menghambat untuk manajemen waktu? Itu bisa jadi nih ya, dari teman-teman itu bisa jadi terlalu menunda-nunda gitu lah, kayak bisa deadline-nya itu masih lama, nanti teman-teman kayak nanti dulu dikerjain nanti gitu, nanti jadinya nggak akan selesai gitu. Terus kalau misalkan teman-teman juga malas atau tidak mau mengerjakan, terus belum tahu pentingnya manajemen waktu buat skala prioritas yang tadi lo kayak tugas apa aja nih yang perlu harus dikerjain juga, itu bisa juga jadi hambatannya. Nah, gimana? Nah, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Nanti sesi selanjutnya ini dilanjutkan sama teman kakak ya. Itu ice breaking yang saya sebagai pemandunya. Ini saya berikan kertas terlebih dahulu ya. Sudah mendapatkan 3 kata semua? Pada bawa poin atau pensil semua kan? Jadi aturan mainnya itu ada 1 kertas, kalian ambil 1 kertas, lalu di kertas itu kalian gambar 24 kotak seperti ini, 24. Jadi ada 24 kotak. Paham? Setelah digambar, itu setiap kotak ditulis kegiatan kalian. Semisal kalian tidur 7 jam, itu setiap kotak ditulisin tidur gitu. Paham nggak? Setiap kotak itu mewakili 1 jam dan 1 jam dari 1 hari itu. Paham? 1 hari kan ada 24 jam, jadi 1 kotaknya itu mewakili 1 jam dari 1 hari. Paham? Ada yang belum paham?
Jadi di setiap kota itu ditulis semisal kalian tidur ya, tidur 7 jam, itu ditulis huruf T di 7 kota. Semisal 7 jam itu sama dengan 7 kota. Nah, semisal kalian sekolah 5 jam atau 6 jam, itu ditulis S di 5 atau 6 kota itu. Paham? Ya. Terus ini ditulis kegiatan kalian selama 24 jam. Jadi apa aja kegiatan yang kalian lakukan selama 24 jam tersebut. Nggak harus kotaknya, nggak harus penuh. Paham? Apa masih bingung? Nah? Maksudnya harinya itu hari liburan apa? Dari kalian semisal sekolah gitu, dari hari Senin atau hari Selasa, nggak hari Minggu. Ya, weekday. Jadi kita menuliskan kegiatan yang dilakukan di dalam kota ya. Ya, semisal ya di dalam kota yang itu semisal tidur kalian cukup menuliskan kayak T berapa jam, semisal 7 jam ya 7 kota yang ditulis T gitu. Misal sekolah berapa jam, berapa jam, terus kegiatan lain seperti ada rapat atau apa, di kegiatan yang gede itu bisa ditulis sebanyak itu. Nah, setelah kertas 1 sudah terisi, kita ambil kertas yang satunya lagi. Untuk kertas yang satunya lagi itu ditulis kegiatan kalian selama 1 hari. Ditulis seperti biasa aja. Misal 1 sekolah, 2 tidur, 3 makan gitu. Tulis itu aja. Baik, kertas yang ketiga kan masih kosong. Nah, itu bisa ditulis kegiatan yang biasa kalian lakukan di luar aktivitas rutin, seperti melakukan hobi atau melakukan misalnya bermain bersama teman atau berkumpul sama keluarga gitu. Jika 3 kertas tadi sudah terisi, coba kalian lihat lagi kertas yang pertama yang ada kotaknya. Jadi lihat semua. Nah, jika ada beberapa kotak yang kosong, itu sebenarnya adalah waktu produktif kalian yang bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Jadi kita akan melakukan permainan lagi. Kalian tadi kan sudah menuliskan beberapa aktivitas yang kalian lakukan di kelas. Nah, ini nanti kita akan melakukan permainan musik sama spidol. Nah, jika musiknya itu jika spidolnya ini kan diputar. Nah, diputar dari sini sampai sana, nanti balik lagi ke sini. Nanti kalau musiknya berhenti, terus spidolnya dibawa oleh siapa itu nanti berdiri dan menjelaskan aktivitas yang dilakukan selama sehari yang sudah ditulis tadi. Paham? Paham. Ayo silakan berdiri. Maju ke depan. Apa yang kamu lakukan selama sehari bisa diceritakan kepada teman-teman? Perkenalkan namanya terlebih dahulu. Nama saya Firanda Maila. Dari kelas. Kelas 25. Silakan bisa diceritakan. Ini dari pagi. Iya. Oke, dari pagi saya bangun tidur, terus sholat. Setelah sholat saya bersih-bersih, bersih rumah, nyapu. Setelah itu saya mandi, terus buat jadwal, terus sarapan, dan buat waktu yang masih luang mungkin beberapa menit sebelum berangkat sekolah saya teliti lagi jadwal saya pelajaran biasa. Terus pas sekolah sampai pulang sekolah, setelah pulang sekolah itu saya beberes, mandi, sholat, dan sampai malamnya itu main HP. Terus
beristirahat, terus sholat, dan tidur. Sudah. Utangan untuk teman-teman kita. Kita Ringo. Nama saya Rina Deswita Larasati, kelas 25 dari Sekdisi Rosada. Saya bangun jam 5, habis itu sholat, terus mandi. Habis mandi saya langsung siap-siap buat berangkat ke sekolah. Sampai ke sekolah, saya belajar sampai jam 3:20. Sampai rumah saya tidur istirahat, terus kalau malam saya ngecek jadwal buat lihat ada tugas apa enggak, terus main HP sampai jam 11 atau 12 terus tidur. Utangan untuk teman kita. Kalau cici Pak. Ambil satu lagi ya. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelas 26. Ini tugas yang saya pulang tidur dari jam 4. Setelah itu sama mandi sampai sekitar jam 5. Setelah itu jalan, terus menyiapkan pakaian, lalu berjadwal jadwal berlari biasanya. Ya, setelah itu ke sekolah jam sekitar 6:15. Itu pulang jam nah, setelah itu istirahat terus mandi terus di malam harinya jam 8 biasanya media sosial sampai jam 10-an. Nanti jam 10 menghubungi teman-teman saya apakah sebenarnya ada PR setelah diselesaikan. Setelah itu kalau tidak ada, saya bisa melanjutkan untuk melihat sosial media. Setelah itu tidur di jam 12 antara jam 12 sampai jam 1 dan kemudian di jam 8. Jadi sekian SBG atau permainan kita kali ini bisa dilanjutkan oleh kalian. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, selanjutnya adalah mengerjakan ini ya seperti tadi. Ini akan dibagi oleh teman kakak. Bisa dilihat dulu. Ini seperti yang sebelumnya tadi, ini soalnya sama, tapi kan setelah tadi kan sudah dapat materi tentang manajemen waktu ini, jadi teman-teman menuliskan atau pilihlah apa sih yang pengen teman-teman tugas setelah mendapatkan materi tentang manajemen waktu tadi ya, seperti itu. Paham? Atau ada yang ditanyakan? Selanjutnya teman-teman, ini akan
dimulai dengan pelatihan yang dilakukan hari ini. Saya akan berbagi yang akan dibantu oleh teman saya. Sudah, terjawab. Nah, sudah dapat semuanya. Ini tuh cara mengisinya dengan cara tolong diisi dengan busuk-busuk dulu ya, dengan menghilangkan di antara pilihan jawaban 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka 1 itu keterangannya sangat kurang, terus 2 itu kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, sekarang bisa mulai diisi ya teman-teman. Selesai mengisi teman-teman? Sudah. Nah, tolong dikumpulkan maju ke depan ya.